Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktadianti Putri dengan NIM 101210044. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Langsung saja, pengertian lembaga syariah. Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, baik dalam hal menghimpun ataupun menyalurkan dana, bahkan kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Bila lembaga keuangan tersebut didasarkan pada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, keuangan, ruang lingkup, serta tanggung jawab. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yakni sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah termasuk sistem bank syariah adalah sistem keuangan yang berprinsip kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Adapun sistem keuangan syariah yakni yang pertama, prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah. Di dalam buku Sistem Keuangan dan Investasi Syariah oleh Muhammad Firdaus dan kawan-kawan 2005, pada prinsip bagi hasil investasi mudharabah ini bahwa nasabah harus bersikap jujur, amanah, dan transparansi dari usaha yang dikelolanya. Karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana. Pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Si pengolah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Musyarakah ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Selanjutnya yang ketiga, prinsip jual beli atau murabahah. Prinsip jual beli dengan akad murabahah ini adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini. Salah satu alasan adalah dalam murabahah ini risiko bagi bank syariah adalah kecil. Contohnya transaksi dalam pembelian kendaraan bermotor. Bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah. Jadi, yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli yang dilakukan.
Yang terakhir, yang keempat, prinsip sewa atau ijarah. Pada dasarnya, prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa. Materi selanjutnya yakni lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi. Peranan lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi. Keunggulan sistem keuangan syariah yang kita kenal sekarang ini adalah sistem yang tidak menggunakan bunga. Filosofi sistem keuangan syariah bebas bunga atau larangan riba tidak banyak melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur menunjukkan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerjasama bagi hasil, maka akan ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga resiko diterima oleh pemberi modal. Tujuan berdirinya lembaga syariah. Tujuan bank syariah termasuk namun tidak terbatas pada yang telah dipaparkan sebelumnya. Di bawah ini merupakan 5 poin yang merupakan tujuan bank syariah. Yang pertama, untuk mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi. Yang kedua, untuk menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan. Yang ketiga, untuk meningkatkan transaksi yang sesuai syariat Islam. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Yang kelima, untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter. Itulah penjelasan tentang lembaga keuangan syariah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.